Lailatul Qadar. Tetapi dari hadis yang kita sebutkan tadi bahwa inilah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya ulama kita mengkompromikannya, mengumpulkan hadis ini dan mengatakan kalau malamnya maka yang utama adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Tetapi kalau siangnya maka ulama kita mengatakan yang utama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ala kulli hal jamaah sekalian, ya kita manfaatkan beberapa hari yang tersisa ini, terutama puasa Arafah nanti. Ya sudahi perdebatan yang mana yang diikuti kalau puasa Arafah nanti. Ya apakah ikut 9 Dzulhijjah atau ikut yang wukuf, jamaah haji yang wukuf. Kalau mau amalnya puasa ya, Jumat dan Sabtunya ya, atau bahkan sejak 1 Dzulhijjah kemarin seharusnya kita sudah berpuasa ya. Saya kira ikhwah-ikhwah sudah tahu hujah-hujahnya bagaimana kalau puasa Arafah itu karena 9 Dzulhijjah, bukan karena wukufnya orang di Arafah ya, karena orang puasa Dzulhijjah itu sejak tahun kedua Hijriyah. Sementara Rasul haji wada kemarin tahun berapa? Ya 9 Dzulhijjah. Ya, ini menunjukkan bahwa sebelum orang wukuf itu orang sudah berpuasa. Ya 7 tahun sebelum adanya wukuf di Arafah itu sahabat dan Rasulullah sudah berpuasa Arafah. Yang sekiranya kalau indikatornya adalah wukuf, maka tidak ada juga orang yang puasa. Tetapi 7 tahun sebelum adanya wukuf, sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW sudah wukuf, sudah berpuasa duluan. Ya pun demikian jamaah sekalian, sekarang baru orang tahu kapan wukuf, bagaimana keadaannya sekarang karena kemudahan teknologi. Ya kalau dahulu orang tidak tahu apakah orang sekarang lagi wukuf atau tidak. Karena pesan itu biasanya sampai setelah sebulan, ya, setelah sepekan dan seterusnya. Ya, maka ya, kalau ada yang mau mengikuti karena wukufnya itu pilihannya, ya, tetapi bagaimana hari-hari yang utama ini ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, bukan cuma puasa Arafahnya nanti, tetapi bahkan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, karena tanggal 10 Dzulhijjah kita sudah tidak berpuasa. Ya, kita sudah diharamkan berpuasa karena kita lebaran sholat Id. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan bab yang pertama. Ada kurang lebih 15 hadis yang dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi, ulama kita yang menghimpun hadis-hadis dalam kitab Syama'il ini. Di bab pertama yang kita sudah selesaikan menyebutkan tentang riwayat-riwayat yang menceritakan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu detail ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ini semua untuk kita, dari ujung rambut sampai kaki. Itu ada riwayatnya jamaah sekalian, bagaimana rambutnya Rasulullah ya, berapa ubannya, bagaimana dahinya Rasulullah, bagaimana hidungnya, bagaimana matanya, bagaimana mulutnya, bagaimana giginya, bagaimana lehernya, bagaimana dadanya. Ada bahkan yang tersembunyi sekalipun diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana bahunya dan kemudian kaki dan seterusnya, tumit bahkan juga kemarin kita sudah pelajari jamaah sekalian. Ini menunjukkan bahwa ini adalah ilmu yang penting. Mengetahui tentang fisik Rasulullah SAW, postur Rasulullah SAW merupakan ilmu yang penting, karena sekiranya tidak penting, sahabat tidak akan meriwayatkannya untuk kita. Ya, tidak akan menukilkannya untuk kita. Sebagaimana kata Imam Malik, ilmu kalam ya, filsafat dan yang lainnya, kata Imam Malik, "Lau kana kalamu ilman latakallama bihi sahabah."
Sekarang sekiranya berfilsafat itu, berkalam itu merupakan suatu ilmu, maka yang pertama kali berbicara tentangnya adalah para sahabat. Akan tetapi sahabat jauh dari yang seperti itu, justru menukilkan ilmu yang bermanfaat seperti tentang fisik-fisik Rasulullah SAW. Dan para sahabat bukan cuma mengajarkan kepada kita tentang bagaimana wudunya Nabi, bagaimana hajinya Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, bahkan ciri-ciri fisik Rasulullah SAW juga diceritakan kepada kita, bagian dari 3 hal pokok nanti yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, yaitu tentang ma'rifatun nabi. Ya, setelah bertanya tentang ma'rifatullah, man rabbuka, madinuka, dan ma'rifatud din, yang terakhir adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwah bisa mengumpulkan itu. Ya, 15 hadis yang kemarin kita jelaskan, coba-coba difikirkan dari rambut sampai kemudian kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira bagaimana bayangannya postur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang penting tidak usah digambar, tidak usah divisualisasikan. Ya, kalau kita membaca hadis-hadis itu sudah akan tergambar kira-kira bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah di mimpi sebelum kita ketemu nanti berkumpul di surganya, insyaallah taala. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, kita masuk ke bab yang baru, bab yang kedua. Imam At-Tirmidzi memberikan judul bab ini dengan babun majaa fi khatamin nubuwah. Bab tentang riwayat-riwayat yang menceritakan tentang tanda kenabian. Tanda kenabian, khatamun nubuwah, yang dimaksud di sini jamaah sekalian bukan tanda kenabian mukjizat. Ya, karena ini juga merupakan tanda kenabian, dan biasanya kalau orang di Indonesia berbicara tanda-tanda kenabian yang biasanya terpikir langsung mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khariqul lil adah, yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Ya, dari jemari Rasulullah keluar air, Rasulullah membelah bulan, dan mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi khatamun nubuwah yang dimaksud pada bab ini adalah tanda kenabian yang ada pada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini yang dijadikan bab kedua oleh Imam At-Tirmidzi, karena masih ada hubungannya dengan bab pertama kemarin. Bab pertama kemarin tuntas membahas tentang fisik. Ternyata dari pembahasan itu ada yang butuh untuk diurai, yaitu tanda kenabian yang ada pada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesepakatan ulama kita bahwa tanda kenabian ini yang ada pada fisik beliau, yang ada di punggung beliau antara dua bahunya ini merupakan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kitab-kitab sebelumnya, ya, kutub as-samawi as-sabiqah juga bercerita tentang hal ini, bahwa penutup para nabi itu memiliki tanda kenabian di punggungnya. Bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, nanti kita akan jelaskan. Dan ini terlihat dari sikap Salman, sahabat Rasulullah Al-Farisi, yang tatkala sudah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah, sisa yang satu ini yang ia ingin pastikan, yang ada di punggungnya Rasulullah, karena itu tersembunyi. Setelah diperlihatkan oleh Rasulullah, maka Salman Al-Farisi, sebagaimana dahulu pada agamanya, agama Nasrani, yang sebelumnya agama Majusi pindah Nasrani, ia belajar tentang tanda-tanda kenabian penutup para nabi, dan ia mendapati hal itu, lalu ia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperselisihkan oleh ulama kita, tanda kenabian ini apa bawaan lahir, ataukah kemudian muncul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lahir di dunia ini. Ya, jadi ada tanda kenabian itu timbul di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak ke kiri. Apakah tanda ini ada sejak Rasulullah lahir, atau
nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan hidup, baru kemudian muncul dengan sendirinya. Yang mensyarah kitab ini Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, semoga Allah menjaga beliau, ya, di antara ulama Madinah, dosen di kampus di Universitas Islam Madinah. Itu beliau memilih wal adhar alladhi, yang nampak menurutku, kata beliau, adalah al-riwayat wal adillah anna li hadza al-khatam kana ma hadithati asy-syakki allati hasala bin nabiyyi indama atahu Jibril. Bahwa tanda kenabian ini itu bukan bawaan lahir Rasulullah. Jadi saat Rasulullah lahir belum ada tanda ini. Yang nampak pada beliau dari sekian riwayat-riwayat yang ada, tanda ini muncul bersamaan dengan peristiwa dibelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau di mana? Kapan dibelah dadanya Rasulullah saat usia berapa? 4 tahun. Di mana itu? Ya, di Bani Sa'ad. Ya, bukan di Samata, bukan di Goa, tetapi di Bani Sa'ad. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kebiasaan bayi-bayi di masanya itu diambil oleh orang-orang kampung. Ya, terjadi MOU di antara orang tua anak dengan orang-orang di Bani Sa'ad ini untuk disusui. Dan ini pekerjaannya orang Bani Sa'ad. Ya, setiap saat mereka datang ke Mekah, ke kota, untuk menjemput bayi-bayi, dibawa ke desa untuk disusui. Tujuannya yang pertama, karena di desa bahasanya lebih terjaga, udaranya lebih sehat, kesehatannya lebih baik, ya, dan kemudian mengajarkan kemandirian bahkan sejak kecil. Dan ketiga modal inilah yang dipakai oleh Rasulullah nanti berdakwah. Kesehatan, makanya Rasulullah tidak sakit-sakitan, ya, karena sejak kecil memang sudah Allah atur bagaimana supaya Rasulullah ini sehat. Bisa dibayangkan kalau seorang Nabi itu penyakitan, jemaah sekalian, ada tekanan darah, ada gulanya dan seterusnya, Rasulullah tidak pernah sakit. Makanya tidak pernah berhenti beliau beraktivitas jihad, dakwah, mentarbiyah umatnya, sangat sibuk, jamaah sekalian. Dan ini menunjukkan betapa penting untuk kita menjaga kesehatan kita. Karena kalau kita sakit, tidak ada yang bisa jalan, jamaah sekalian. Jangankan pekerjaan duniawi kita, ibadah pun ya kadang harus menyesuaikan kalau kita sudah sakit-sakitan. Yang kedua, jamaah sekalian, mengenai bahasa, dan ini modal utama juga dalam berdakwah. Ada orang mungkin punya banyak ilmu, tetapi belum tentu ia bisa mendistribusikan ilmunya. Ya, karena tidak semua Allah berikan, ya, potensi liqa untuk menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Ya, kadang kita dapati seperti itu. Banyak teman-teman ilmunya itu banyak sekali, tetapi dia tidak bisa menyampaikan ke orang, tidak bisa membahasakan ke orang bagaimana ilmunya tersebut. Nah, ini penting, jamaah sekalian, apalagi dengan orang awam. Ya, kalau dengan ikhwah, dengan penuntut ilmu itu, ya, kata orang 80% dalil, 20% retorika. Tapi kalau orang awam, dalil itu cuma 20%. 80%-nya itu retorika, bagaimana mereka yakin, bagaimana mereka bisa menangkap dengan baik. Makanya yang laku sama orang awam itu ya bukan ulama, tetapi yang membuat mereka ketawa, yang membuat mereka nyaman. Beda dengan ikhwah. Ya, kalau ikhwah bagaimana memang mereka betul-betul mendapatkan ilmu. Ya, baik dari kedua belah pihak ini, orang awamnya maupun talabatul ilmiah, ini membutuhkan bahasa, fasahatul lisan. Kemudian kemandirian, apalagi jamaah sekalian. Rasulullah SAW sejak kecil berpisah dengan orang tuanya, ditinggalkan oleh orang tuanya, belajar cari uang sendiri dan seterusnya. Di usia 4 tahun, jamaah sekalian, datang Jibril saat Rasul lagi main-main ma'al jilman, bersama dengan anak kecil. Ya, saat itu dada beliau dibelah oleh Jibril, kemudian dikeluarkan jantungnya dan dibersihkan. Ada kotoran dari jantungnya dibersihkan, yang kata Jibril, hadza, ya, ini merupakan bagian dari syaitan yang dibersihkan dari dirimu. Ulama kita menyebutkan, ada yang mengatakan 2 kali peristiwa pembelahan dada Rasulullah.
Yang pertama saat Rasul di Bani Sa'ad, yang kedua pada saat beliau akan berisra dan bermi'raj. Ini yang masyhur. Ada bahkan yang mengatakan 3 kali saat Rasulullah SAW juga berumur 40 tahun saat beliau akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Akan tetapi Allah Ta'ala alam, ya, yang kuat adalah beliau 2 kali, saat usia 4 tahun dan saat beliau akan berisra dan bermi'raj. Dan menurut Syekh Abdul Razak Al-Badr, bahwa tanda ini bersamaan dengan dibelahnya dada Rasulullah SAW saat di Bani Sa'ad. Ya, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Akan tetapi Allah Ta'ala alam, yang kuat adalah 2 kali. Dan ini merupakan bagian dari keyakinan kita, karena hadis-hadisnya merupakan hadis yang sahih. Sampai kata Anas bin Malik, saya masih melihat sisa jahitan itu di dada Rasulullah. Tapi orang aklaniyun yang kata mereka mendewakan akal, hal-hal yang sifatnya logik, mereka menolak yang seperti ini. Akan tetapi orang beriman, kalau hadisnya itu adalah hadis yang sahih, maka kita meyakini dan kita menerimanya. Ya, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Pada hadis yang ke-16 ini, ya, ini hadis yang pertama di bab kedua dan hadis ke-16 dalam kitab ini, Imam At-Tirmidzi menyebutkan haddatsana Abu Raja'in Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail Anil Ja'di bin Abdurrahman qala sami'tu As-Sa'ib bin Yazid yaqul. Sa'id bin Yazid ini sahabat Rasulullah, namanya Sa'id bin Yazid. Mungkin tidak terlalu populer, jarang kita dengar, tetapi ini diantara sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis ini pada kita. Zahabat bi khalati ila Nabi SAW. Khalati membawaku ketemu dengan Rasulullah SAW. Kita sudah jelaskan apa itu khalati. Ya, khalati artinya saudaranya ibu, saudara perempuannya ibu. Ya. Kalau saudara laki-lakinya itu namanya apa? Khali. Ya. Kalau saudara laki-lakinya bapak namanya am. Kalau saudara perempuannya bapak, amma. Ya, ammati. Ya, ini jamaah sekalian menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Dibedakan yang mana tante dari bapak, yang mana tante dari ibu, yang mana om dari bapak, yang mana om dari ibu. Yeah. Kalau kita bahasa Indonesia pukul rata saja, semuanya paman, semuanya bibi, semuanya om, semuanya tante. Karena ini juga berkonsekuensi nanti terkait dengan hukum pada warisan, pada perwalian dan seterusnya. Sahabat yang mulia ini, As-Sa'id bin Yazid, ini dibawa oleh tante beliau, saudara dari ibu beliau, untuk ketemu dengan Rasulullah SAW. Faqalat, bibi dari Sa'id bin Yazid ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya anak dari saudariku ini waji', mari, sakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Maka Rasulullah SAW mengusap kepalaku, ya, mengelus-elus kepalaku, dan kemudian da'ali bil barakah, dan mendoakan untukku keberkahan. Ya, wa tawaddu'a, kemudian Rasulullah SAW berwudu. Fasyaribtu min wadu'ihi, lalu saya meminum dari wadu. Ada wudu, ada wadu. Kalau wudu itu aktivitas berwudu, ya, wudu. Ada wadu. Wadu itu air yang dipakai berwudu atau bejana yang dipakai berwudu. Ya, ini bisa bermakna dua. Wadu itu bisa tempatnya, bejananya, timbalnya, embernya, kayak itu bernama wadu. Atau air yang dipakai untuk berwudu. Air yang dipakai berwudu atau sisa air yang dipakai berwudu oleh Rasulullah SAW ini diminum oleh sahabat Sa'id ini.
Wa kuntu khalfa dhahri, kemudian saya berdiri di belakang Rasulullah. Namanya anak-anak masih kecil, ya sama anak-anak kita biasa masih kesana kemari. Begitu juga dulu sahabat waktu masih kecil, kadang kesana kemari. Bahkan di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanadhartu ilal khatami baina katifai. Disitulah saya melihat tanda kenabian itu yang ada di antara dua pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mithlu zirril hajalah, seperti telur puyuh besarnya. Ya, semua ini tahu ya, mungkin biasa juga makan telur puyuh, ya agak kecil begitu. Begitulah tanda kenabian yang ada di pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memberikan faedah kepada kita jamaah sekalian keutamaan sahabat Sa'id bin Yazid ini yang pernah didoakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat usianya masih sangat kecil. Sa'id bin Yazid ini di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belakangan meninggal atau yang terakhir meninggal. Beliau orang Madinah. Iya. Kalau kemarin sahabat yang paling terakhir meninggal siapa namanya? Bisa ingat? Abu Tufail. Itu meninggal tahun 110 Hijriah, kurang lebih 100 tahun pasca wafatnya Rasulullah. Kalau Sa'id ini ia meninggal tahun 91 Hijriah, tahun ke-91 Hijriah. Di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belakangan meninggal dan usianya saat meninggal 96 tahun, berarti 5 tahun usianya saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi masih sangat kecil, makanya masih polos. Sahabat yang mulia ini jamaah sekalian, ini didoakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sa'id bin Yazid ini. Ya, dan tentu saja definisi sahabat yang sering kita ulangi, yang penting sudah pernah ketemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dan meninggal dengan keimanan itu. Makanya sahabat itu jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan seluruh yang ikut pada haji wada 144.000. Nah, itu masuk dalam golongan sahabat, mendapatkan keutamaan yang penting pernah ketemu dengan Rasul dan beriman. Ya, ini dua syarat utama, ketemu, pernah beriman dan meninggal dengan keimanan tersebut. Zahabat bi khalati ilan nabi. Ya, ibuku, tanteku, saudari dari ibuku membawaku ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara usaha yang bisa kita lakukan jamaah sekalian. Kalau kita ada masalah, kita ada sakit, selain berdoa sendiri, selain menempuh sebab dengan mencari obat, juga mencari orang soleh yang bisa mendoakan kita. Dan ini dalil masyru'nya minta orang soleh atau bertawassul, pertama bertawassul dengan Asmaul Husna. Kita mau ilmu, maka kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan ilmu. Apa itu? Ya Ali, alimni. Kalau kita butuh rezeki, maka kita bertawassul dengan Ya Razzaq, urzuqni. Apalagi mau apa? Jadi sesuaikan permintaan kita dengan Asma al-Husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Dan ini bagian dari tawassul yang dibolehkan. Yang kedua jamaah sekalian adalah bertawassul dengan amal soleh andalan kita yang biasanya tidak ada yang tahu kecuali hanya kita saja. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian, seharusnya setiap kita itu memiliki amal soleh yang kita andalkan, yang kita unggulkan, yang biasanya tidak ditahu oleh orang-orang. Nah, ini bisa kita bertawassul dengannya kapan nanti kita butuhkan, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi genting, kita bertawassul dengan amalan andalan kita itu. Dan ini bukan bagian dari riya, karena kita berbicara hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diumumkan di masjid atau menggunakan mikrofon, tetapi kita berdoa, ya Allah, saya pernah melakukan seperti ini.
atau saya pernah berada di kondisi ini dan saya tetap menjaga batasan-Mu, maka dengan itu ya Allah saya bertawassul dan meminta kepadamu selamatkan saya dari musibah ini dan ini dan itu. Sebagaimana tentang hadis 3 orang yang terpenjara di dalam gua, masing-masing bersepakat untuk berdoa dan menyampaikan amalan-amalan andalannya, amalan-amalan unggulannya yang pernah ia lakukan jamaah sekalian. Nah, ini yang kedua yang bisa juga kita lakukan. Kita pernah melakukan amalan yang menurut kita luar biasa, maka ini bisa digunakan. Yang ketiga jamaah sekalian, yang dilakukan oleh bibi dari Sa'id ini, yaitu meminta kepada orang soleh untuk mendoakan kita. Dan pemimpinnya orang soleh tentu saja adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa minta didoakan baik dengan Rasulullah sekiranya kita sahabat, ataupun oleh orang soleh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa kita lakukan juga jamaah sekalian, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabiyah ini yang membawa anaknya atau keponakannya yang masih kecil lagi sakit untuk didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara bagian dari usaha yang dibolehkan, yang masyru'. Iya. Kemudian jamaah sekalian, bibi dari Sa'id ini menyampaikan, ya Rasulullah, inna ibna ukhti wajib. Ya Rasulullah, sesungguhnya anak dari saudariku ini lagi sakit. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Famasaha ra'si. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalaku, mengelus-elus kepalaku, dan ini bagian dari sunnah Rasulullah jamaah sekalian. Rasulullah itu akrab bukan dengan sahabat yang besar saja, tetapi bahkan sahabat yang 5 tahun, yang 6 tahun itu merasakan keberadaan keakrabannya Rasulullah. Karena sahabat ini masih sangat kecil sekali jamaah sekalian. Saat Rasulullah hijrah, dan kata ulama kita, ya kemungkinannya sahabat ini saat dibawa oleh bibinya itu masih sangat di bawah 10 tahun. Kelas 1, kelas 2 SD lah mungkin kalau ukuran kita. Tetapi Rasul sangat akrab dengannya. Beliau mengusap-usap kepala anak ini. Beliau mencium cucunya, menggendong cucunya, bercanda dengan cucunya. Makanya Umar menjadikan hal ini sebagai indikator utama dalam mengangkat seorang pejabat. Apakah dia akrab dengan anak kecil, terutama keluarganya, anaknya sendiri. Makanya beliau pernah mengirim surat ke Bani Aslam untuk mengutus orang terbaiknya supaya diangkat menjadi gubernur. Diutus orang terbaiknya, ternyata orang ini di perjalanan kira-kira bagaimana, itu orangnya Umar yang taklukkan Persia dan Romawi. Bagaimana wibawanya, bagaimana perkasanya. Setelah sampai di Madinah, ternyata Umar lagi main dengan anak kecil. Ia menciumnya, ia bercanda dengan anak kecil. Lalu ya heran, afal hadhihi ya Amirul Mukminin, engkau masih melakukan yang seperti ini wahai Amirul Mukminin? Lalu Umar mengatakan, apa yang aneh? Sahabat ini mengatakan, saya juga punya anak kecil tapi tidak pernah seperti ini. Kata Umar, pulang kalau begitu. Kalau anakmu saja tidak kau perhatikan dengan baik, bagaimana dengan anaknya orang? Rakyatmu itu kan bukan keluargamu, tidak ada hubungan darah denganmu, tapi engkau mau mengurusnya, sementara anakmu sendiri tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Nah, ini juga pernah terjadi pada Rasulullah mencium anak kecil, mencium anaknya, mencium cucunya. Ya, tiba-tiba datang sahabat heran dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, ini jamaah sekalian, pentingnya kita membangun kedekatan, terutama dengan anak atau yang punya cucu. Ya, karena kayaknya sudah ada yang punya cucu. Nah, itu juga penting untuk membangun kedekatan dengan anak kecil. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah bukan hanya akrab dengan orang dewasa saja, tetapi bahkan dengan anak kecil. Sebagaimana Anas bin Malik setelah besar, ia sering mengucapkan salam sama anak kecil. Kata Anas bin Malik, beginilah juga dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kami. Rasulullah tetap mulai salam, menyapa mereka, bercanda dengan mereka. Ya Umair, mata fa'alan Nugair.
wahai Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu ini, Nugair ini. Ini Rasul masih sempat bercanda dengan anak kecil. Ini menunjukkan bagaimana kelembutan hati Rasul dan kasih sayang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan sahabat yang masih kecil ini, Sa'id bin Yazid ini yang meriwayatkan hadis ini. Ada pembahasan di dalam ilmu hadis bagaimana status riwayat anak kecil yang meriwayatkan sesuatu. Karena yang meriwayatkan hadis ini kisahnya kan dia waktu masih kecil. Ya, karena syarat hadis sahih itu yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung, al-adalah, integritas rawinya terjaga, jujur dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bobotnya, intelektualitasnya, hafalannya dan seterusnya. Yang ketiga ada muzdudus, tidak aneh. Yang kelima ada mu'illah, tidak ada penyakitnya dalam hadis itu. Nah, ini pembahasan dalam ilmu hadis. Ini mempersyaratkan jamaah sekalian, untuk adalah ini, keadilan ini harus balik. Riwayat itu harus disampaikan oleh orang yang balik. Sementara saat itu Sa'id itu belum balik, masih anak kecil. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu balik itu 15 tahun. Di sekitar 15 tahun, atau ia mimpi basah ihtilam, atau kalau wanita ia haid. Dan Sa'id ini masih sangat kecil. Tetapi jamaah sekalian, ulama kita menyebutkan bahwa Sa'id menyampaikan hadis ini setelah ia dewasa. Ada namanya tahammul. Ada itu kapan ia menyampaikan hadis. Sekiranya Sa'id ini menyampaikan hadis saat ia masih kecil sebelum balik, maka ini yang hadisnya tertolak. Tetapi ia mengisahkan dulu bagaimana ia waktu kecil. Ini namanya ada. Kalau kejadiannya namanya tahammul. Kalau statusnya ada, orangnya sudah balik, ia menyampaikan kisahnya waktu masih kecil, inilah yang diterima sebagaimana seorang muslim yang menceritakan dulu bagaimana waktu ia masih kafir misalnya. Nah, ini diterima riwayatnya. Begitu juga dengan riwayat dari Sa'id. Dipahami ya? Jadi riwayat ini bisa diterima sebagaimana riwayat hadis yang banyak dari Anas bin Malik, padahal peristiwanya dengan Rasulullah itu waktu masih kecil, belum balik. Tetapi adanya penyampaian hadis dari Anas bin Malik itu kebanyakannya waktu beliau sudah dewasa, sudah besar. Begitu juga dengan Sa'id ini. Famasaha ra'si. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap, ya, atau mengelus kepala aku, dan ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk kasih sayang kepada anak kecil, ya, terutama yang guru, ya, murid-murid kita itu tidak apa-apa, ya, kita elus-elus kepalanya, kita doakan, kita motivasi. Nah, ini merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ali bil barakah, dan ini tentu saja yang paling penting, bagaimana kita doakan keberkahan. Ya. Yang kedua ini bisa kita lakukan jamaah sekalian, ya, yaitu menyayangi anak kecil dalam bentuk mengusap kepalanya dan mendoakan. Yang tidak bisa kita lakukan yang ketiga, memberikan sisa air wudhu kita untuk diminum. Ini tidak bisa kita lakukan. Ini kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dalam riwayat itu disebutkan ludahnya, bahkan ludahnya Rasul itu tidak pernah sampai ke tanah, karena diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya, keringatnya, air sisa wudhunya. Ini karena mengandung keberkahan atau tabarruk. Adapun kita jamaah sekalian, maka kita tidak memiliki hal yang seperti ini. Ya, kita hanya bisa mendoakan dan hanya bisa menyayangi orang yang kita sayangi. Jangan sampai ada orang yang minta didoakan, tunggu saya wudhu. Ya, ini sisa air wudhu, silakan diminum. Nah, ini kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tawaddu'a fasyaribtu min wudu'ihi. Kemudian Rasulullah berwudu dan saya meminum sisa air wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kuntu khalfa dhahri. Kemudian saya berdiri di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini syahidnya, ini inti dari hadis ini, yaitu fanadhartu ila al-khatami baina katifai. Dan saya disitulah saya melihat tanda kenabian yang ada di antara dua pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kata Syekh Abdul Razak itu laisat ala wajhi at-tahdid, enggak pas di tengah, tetapi dia agak ke kiri, dekat ke jantung. Jantung itu kan sebelah kiri ya. Jadi khatam itu, tanda kenabian itu besarnya seperti telur puyuh dan enggak pas di tengah, tetapi al-aisar aqrab, lebih dekat ke arah kiri. Fa idza huwa mithlu zirri al-hajalah, dan di situ disebutkan oleh sahabat yang mulia ini modelnya besarnya itu seperti telur puyuh. Ya, ini hadis yang ke-16 jamaah sekalian dari sahabat yang mulia Sa'id ini. Informasi dari beliau tentang tanda kenabian ini, yang pertama besarnya seperti telur puyuh dan letaknya agak ke kiri di tengah, tetapi agak ke kiri. Kemudian ada hadis pendek, hadis ke-17, mungkin masih sempat kita ambil. Hadatsana Sa'id bin Yaqub At-Talqani qala hadatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra misla baydati al-hamamah. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga tentang tanda kenabian itu, bahwa saya pernah melihat tanda kenabian yang berada di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guddatan hamra, yang berwarna agak kemerah-merahan, misla baidatil hamamah, yang besarnya bentuknya itu seperti telur hamamah itu merpati. Ada yang pernah lihat telur merpati? Besarnya yang mana lebih besar, telur puyuh atau telur merpati? Mirip-mirip ya. Ya, jadi tergantung bagaimana persepsinya sahabat. Ada yang pernah lihat telur merpati, ada yang pernah lihat telur puyuh. Yang tadi Sa'id mengatakan seperti telur puyuh, karena mungkin yang pernah dilihat oleh Sa'id itu telur puyuh. Ya. Adapun Jabir bin Abdullah itu mengatakan mirip dengan telur merpati. Ya. Hadis ini sebenarnya jamaah sekalian di sanadnya ada kelemahan, yaitu Ayyub bin Jabir bin Sayyar. Ini dipandang dhaif oleh ulama ahli hadis, tetapi ada riwayat yang serupa di dalam riwayat Imam Muslim yang hadisnya sahih, sehingga mengangkat derajat hadis ini menjadi hasan li ghairihi. Ya, kita jelaskan lagi bahwa gradasi hadis itu yang paling pertama tentu saja sahih. Di bawah sahih ada hasan, yang di bawah hasan ada hasan li ghairihi, di bawah hasan li ghairihi ada dhaif, di bawah dhaif ada maudhu. Hadis yang dhaif bisa berangkat statusnya menjadi hasan kalau ada syawahid, ada hadis-hadis lain yang serupa maknanya atau lafadznya yang statusnya sahih, sehingga yang dhaif ini statusnya terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ya, termasuk hadis yang kita bahas ini statusnya hasan li ghairihi karena ia dikuatkan oleh riwayat Imam Muslim yang statusnya sahih. Hadis Imam Muslim itu menyebutkan tentang ra'aitu al-khatama inda katifihi misla baidatil hamamah. Ya, saya melihat tanda kenabian yang ada pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti telur hamamah, telur merpati, yushbihu jasadahu, yang warnanya seperti warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini informasi baru lagi jamaah sekalian, bahwa tanda kenabian ini itu hanya tonjolan saja, bukan seperti tanda lahir. Apa istilahnya kita baba ya. Kalau baba itu kita kan warna hitam atau kayak tompel, tetapi tanda kenabian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warnanya itu persis dengan warna kulit saja, cuma menonjol dan bisa dilihat, dan ini bukan penyakit. Karena ulama kita sepakat ini adalah tanda kenabian. Karena ada juga kita kadang ada seperti ini, tapi itu harus dioperasi. Karena itu daging lumpang atau yang lainnya, atau tumor jimat, entah itu apa. Tapi yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini warnanya sama dengan warna kulit. Makanya dalam riwayat Jabir bin Abdullah ini disebut guddatul hamra, warnanya agak kemerah-merahan karena Rasulullah itu putih yang kemerah-merahan. Misla baidatul hamamah, yang besarnya seperti telur
telur merpati. Ini dua hadis jamaah sekalian yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini tentang tanda kenabian yang ada pada fisik Rasulullah SAW. Insya Allah hadis-hadis berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terakhir kami kembali mengingatkan kita berada di waktu yang penuh berkah, waktu yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Mari kita manfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak amal saleh kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi